أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني wa akhwati fid din azani Allahu wa iyyakum. Silsilah perjalanan dalam menuntut ilmu, rangkaian sebuah safar yang sangat panjang, minal mahdi ilal lahad dalam bahasa para ulama, ma'al mihbarati ilal maqbarah dalam bahasanya Imam Ahmad. Dari sejak dalam ayunan sampai masuk ke liang lahat. Dengan membawa tinta ini akan kubawa ke alam kuburku. Perjalanan menuntut ilmu syar'i, ilmu yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dengan kitab sucinya Al-Quran, yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang kita diperintahkan untuk senantiasa mohon tambahan ilmu tersebut. Wa qur rabbi zidni ilma, ilmu yang barang siapa mendekat kepadanya maka dia akan menjadi orang yang mulia di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah ilmu barang siapa yang menggapainya maka Allah akan mudahkan jalan menuju ke surga. Rangkaian perjalanan ilmiah yang panjang itu banyak sekali yang harus terjungkal di tengah jalan. Banyak sekali yang harus gagal menyingkir dari jalan-jalan ilmiah. Sebabnya adalah karena tidak mengetahui arah apa yang seharusnya ditempuh, bagaimana seharusnya melangkah, dan arah rintangan apa yang akan menghadang dan bagaimana dia mengatasinya. Dari sinilah maka para ulama dari zaman dahulu kala semangat untuk memberikan kepada kita garis-garis rambu-rambu ilmiah kepada semua para santri, kepada para semua penuntut ilmu, agar apa yang mereka cita-citakan benar-benar, apa yang mereka usahakan benar-benar mencapai yang dicita-citakan, yang diinginkan, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan disunnahkan atau dituntunkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak zaman dahulu kala, ini dulu Al-Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah ta'ala menulis satu kitab, Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Jadi satu kitab lengkap tentang penjelasan keutamaan ilmu, tentang masalah ilmu dan keutamaannya. Selanjutnya Imamul Ajurri rahimahullah, beliau menulis kitab Akhlaqul Ulama, dan para ulama-ulama yang lain, sampai datanglah Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala, yang kitabnya menjadi salah satu rujukan utama dalam masalah ini, Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Kemudian yani para ulama-ulama membahas setelahnya. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala membahas itu di awal-awal Muqaddimah Majmu' Syarah Muhadzab. Pembahasan itu dipenggal oleh Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullah dalam kitabnya Adabud Daris wal Mudarris, sampai para ulama-ulama yang ada di zaman kita sekarang ini. Barusan kita kemarin menyelesaikan salah satu di antara risalah ulama abad ini, Syekh Bakar Abu Zaid dalam risalahnya Hilyah Talibul Ilm, dan para hadirin azanillahu wa iyyakum, salah satu di antara kitab utama, salah satu di antara kitab yang Allah berkahi, yang membahas atau yang membicarakan masalah ini adalah kitab yani Asy-Syaikh Al-Allamah Burhanuddin Az-Zarnuji
Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum. Kitab ini Allah Subhanahu wa taala memberkahinya. Kitab ini sejak zaman dahulu kala di negeri Nusantara ini dijadikan rujukan oleh para kiai negeri ini, para ulama negeri ini, untuk mengajarkan bagaimana seharusnya seorang talibul ilmi belajar, terutama di kalangan saudara-saudara kita dari kalangan kaum Nahdliyin. Di semua pesantren mereka hampir kitab ini menjadi kitab wajib yang harus dipelajari bagi santri awal. Dan itu adalah satu kemuliaan. Mau nggak mau kita harus mengatakan, dan itu adalah satu kemuliaan. Karena memang seharusnya seorang penuntut ilmu sebelum melakukan safar panjang perjalanan ilmiah mengetahui garis-garis yang harus ditepati. Karena dengan garis itu langkahnya akan terarah. Dan dengan garis itu arar melintang yang di depannya akan mudah untuk disingkirkan. Kita berharap semoga ilmu yang kita pelajari benar-benar adalah warisan kenabian, benar-benar warisan kenabian yang kita inginkan dengan ilmu itu untuk diri kita, untuk kita amalkan, untuk kita dakwahkan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kita tidak menginginkan dari menyebarkan ilmu ini kecuali balasan, tidak pula rasa terima kasih. Karena makom tertinggi yang dimiliki oleh seorang hamba adalah makom yang menjadi jembatan antara hamba dengan Tuhannya, makom yang menjadi jembatan antara makhluk, antara manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada seorang makhluk, ada seorang manusia bertanya, wahai fulan, apa hukum Allah tentang masalah ini? Saya telah melakukan begini dan begitu. Apa hukumnya? Hukumnya halal. Apa hukumnya? Hukumnya haram. Dan itu tidak dilakukan kecuali oleh dua orang. Jadi tidak ada orang yang bisa menjawab itu kecuali dua orang. Yang pertama adalah para nabi dan para rasul. Yang kedua adalah para ulama dan orang-orang yang menempuh jalannya. Makanya Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menulis satu kitab yang amat sangat agung, kitab yang perlu untuk selalu di depan mata kita. Dan Anda sering mengatakan ini di kelas, bahwa seorang talibul ilm tidak layak untuk tidak menghatamkan kitab ini. Jadi bukan sekarang ya, nanti kalau lulus. I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Jadi satu kitab agung yang beliau menggambarkan bahwa seorang mufti, seorang ustadz, seorang kiai, seseorang yang menyampaikan hukum-hukum Allah, statusnya dia adalah al-muwaqqi'an Rabbil Alamin. Jadi orang yang tanda tangan atas nama Allah, yang menandatangani atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tatkala dia mengatakan ini hukumnya halal, silahkan lakukan, ini hukumnya haram, jangan dilakukan, maka sebenarnya dia sedang tidak menyampaikan hukum dia, tapi dia sedang menyampaikan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita tidak salah melangkah dan agar ilmu kita tidak menjadi bencana dunia dan bencana akhirat, maka hendaknya dipegang adab-adabnya, hendaknya dipegang jalannya, rambu-rambunya. Dan salah satu di antara kitab agung yang membicarakan masalah itu adalah kitab yang ada di hadapan kita. Sebelum kita masuk kepada isi kitab, perlu sedikit kita mengenal siapa penulis kitab ini dan bagaimana dengan kitab yang ada di hadapan kita. Perhatian azanillah wa iyyakum. Penulis kitab ini masyhur dengan nama Burhanuddin Az-Zarnuji Al-Hanafi. Yani Burhanuddin Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana maklum, Burhanuddin itu bukan nama. Burhanuddin itu laqab. Burhanuddin itu laqab. Yani para ulama kalau ada lafaz semacam itu di depan namanya, maka itu bukan namanya. Taqiyuddin Ahmad Ibnu Taimiyah, Jalaluddin Suyuti, Jalaluddin Al-Mahalli, begitu ya, Syamsuddin Ar-Ramli, Burhanuddin Ar-Ramli, dan begitu. Yani lafaz-lafaz semacam itu bukan nama tapi laqab yang disematkan oleh kaum muslimin di zamannya terhadap
imam, salah satu di antara para ulama-ulama yang ada di waktu tersebut. Burhanuddin Az-Zarnuji. Tidak diketahui dengan pasti, ini tidak diketahui dengan pasti siapa nama beliau. Tidak diketahui dengan pasti siapa nama beliau. Hanya kata Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala bahwa adat di sebagian para ulama, kalau ada orang diberi lakop dengan Burhanuddin, maka yang nampak jadi namanya adalah Ibrahim. Jadi biasanya orang itu kalau lakopnya Burhanuddin itu namanya adalah Ibrahim biasanya, tapi nggak mesti. Yang kedua, ini yang kedua, kapan beliau dilahirkan? Kapan beliau dilahirkan? Kitab-kitab para ikhwatiddin azanillahu wa iyyakum, ini kitab-kitab yang membahas tentang kitab ini, yang membahas tentang biografi para ulama, tidak dapat menemukan dengan pasti di tahun berapa beliau lahir. Meskipun yang nampak beliau hidup di abad ke-6. Ini beliau itu hidup di abad ke-6. Tapi persisnya lahir tahun berapa dan juga persisnya wafat tahun berapa, itu tidak ada dalil otentik yang menunjukkan kepada kita. Siapa gurunya? Guru-guru beliau adalah beberapa nama yang beliau sebutkan di dalam kitab ini. Ini guru-guru beliau adalah beberapa nama yang beliau sebutkan di tengah-tengah kitab ini, semacam Ali ibnu Bakr al-Marghiyani, Hasan ibnu Ali al-Marghinani, dan yang semisalnya. Beberapa nama yang akan kita lewati nanti di dalam kitab ini. Mungkin sedikit agak janggal nama-nama itu, agak asing nama-nama itu, karena kita nggak akrab dengan ulama-ulama mazhab Hanafiyah. Yani kita nggak terlalu akrab dengan ulama-ulama di mazhab Hanafiyah. Mazhab yang banyak bersinggungan dengan kita di negeri ini dua, mazhab Asy-Syafi'iyah, dan itu adalah mazhab negeri ini. Jadi mazhab yang paling berkembang di negeri ini adalah mazhab Syafi'iyah. Yang kedua mazhab Hambali. Jadi mazhab Hambali karena sejak mazhab ini diusung oleh pemerintah Saudi Arabia, maka mau nggak mau semua orang interaksinya dengan pemerintah Saudi karena urusan haji, urusan umrah dan yang lainnya. Maka banyak kitab-kitab dari negeri itu masuk dan banyak penuntut ilmu dari negeri itu berdatangan, baik yang asli dari mereka maupun dari kita, sehingga mazhab Hanabilah termasuk di antara mazhab yang kondang di negeri ini. Bahkan berani saya katakan bahwa Al-Furqan itu baunya Hambali, 95% berbau Hambali. Mazhabnya Hambali atau Ustaz? Enggak. Antum itu enggak tahu mazhab, enggak jelas mazhabnya apa. Tapi baunya Hambali. Ini baunya itu Hambali. Kenapa ya Wan? Coba lihat muqarrar antum yang di Tsanawi. Yani usul fikihnya al-usul min ilmu usul, dan itu usul fikih Hambali. Dan itu usul fikih Hambali. Qawaid fikihnya Manzumah Sa'di, lalu al-qawaid wal usul jami'ah, dan dua-duanya Hambali. Hambali jalat kali itu. Hambali pasti. Yani fikihnya fikihnya Minhajus Salikin. Minhajus Salikin itu jelas fikih Hambali, pasti kalau itu. Fikih Muyassar itu 98% Hambali. Yani meskipun penulisnya mengatakan ini adalah saya pilih dari pendapat yang lebih kuat. Yani yang kuat menurut beliau, karena beliau Hambali, akhirnya yang kuat itu Hambali. Yani jelas sekali bahwasanya siapapun yang ngerti fikih mazhab, fikih Muyassar itu mazhabnya Hambali. Mazhabnya Hambali, meskipun tidak diakui bahwasanya itu sebagai mazhab Hambali. Sehingga mau tidak mau kemudian ulama-ulama rujukan di ma'had kita ini adalah ulama-ulama Hanabilah, Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh bin Baz, Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, semuanya Hanabilah. Semuanya adalah ulama-ulama dari mazhab Hambali. Maka Anda katakan Al-Furqan baunya Hambali. Baunya itu adalah Hambali, meskipun tidak dipertegas. Tidak dikatakan mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Tidak, tapi bau fikihnya itu jelas. Ke arah sana. Ada dua mazhab yang kita asing dengan mazhab itu, yaitu mazhab Hanafiyah dan mazhab Al-Malikiyah. Taib.
Murid-murid beliau, siapa murid-murid beliau? Tidak ada catatan sejarah yang menunjukkan kepada kita tentang siapa saja para ulama yang pernah belajar dan mengambil ilmu dari beliau. Mu'allafat, kitab-kitab yang pernah beliau tulis. Dalam catatan biografi para ulama tidak ditemukan beliau memiliki kitab lain kecuali Ta'limul Muta'allim, Tariqat Ta'allum. Tidak ditemukan beliau memiliki kitab yang lainnya. Kecuali kitab ini. Kitab ini pun tipis, satu matan tipis tentang adab menuntut ilmu. Sejarah wafatnya beliau, kapan beliau meninggal dunia? Beliau hidup di abad ke-6. Jadi beliau hidup di abad ke-6. Yang nampak bahwasanya beliau meninggal dunia di akhir abad ke-6. Tidak ada keterangan yang sangat tegas menunjukkan kepada kita kitab itu atau beliau itu meninggal dunia tahun berapa. Hanya kitab yang ada di hadapan anak menuliskannya meninggal tahun 591, Mu'afasana 591. Sekitar itu memang beliau hidup pada abad ke-6, yakni meninggal dunia di akhir abad ke-6. Baik. Itu tentang penulis dan membaca biografi semacam ini ya akhwan. Namanya nggak jelas, lahirnya nggak jelas, wafatnya nggak jelas, gurunya nggak terlalu jelas, muridnya nggak jelas, serba nggak jelas ya akhwan. Tapi satu hal yang perlu dicermati, orang yang nggak jelas dalam tanda kutip dijadikan oleh Allah kitabnya amat sangat barokah. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kitabnya amat sangat berbarokah. Dan itu satu masalah penting. Tidak penting ya akhwan nama kita dicatat oleh sejarah. Yang penting nama kita tercatat oleh alam langit sebagai orang yang mempunyai kiprah yang kokoh dalam penegaknya syariat Islam di muka bumi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan itu kepada kita dengan sangat kuat. Nabi itu jumlahnya 124.000. Di antara mereka adalah para rasul. Rasul itu jumlahnya 315. Tapi yang Allah ceritakan 25. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, minhum man qasasna wa minhum man lam naqsus. Ada di antara mereka para nabi dan para rasul itu yang kami ceritakan ceritanya. Ada yang ceritanya panjang lebar kayak Musa, kayak Isa, kayak Adam, kayak Nuh, kayak Nabiullah Yusuf, sampai satu surat penuh cerita Nabiullah Yusuf saja. Dan macam-macamnya. Ada yang ceritanya amat sangat pendek sekali kayak Dzulkifli, ini kayak Yahya, Zakaria, itu pendek, singkat ceritanya. Ada yang memang tidak Allah ceritakan. Minhum man qasasna wa minhum man lam naqsus. Di antara mereka ada yang kami ceritakan, di antara mereka ada yang tidak kami ceritakan. Bahkan tokoh-tokoh penting sejarah Islam, tokoh-tokoh penting sejarah, yakni tentang yakni syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang Allah ceritakan dalam Al-Quran tanpa menyebut nama. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Dan datang min aqsal madinati, dari pojok ujung kampung, ujung kota, ada rajulun, seseorang yang yas'a. Orang inilah penyelamat Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam dari tangkapan pasukan Firaun sebelum beliau jadi nabi. Seandainya bukan karena Allah, kemudian karena orang ini, mungkin tidak pernah ada sejarah Nabi Musa dan Bani Israel. Orang yang mempunyai sejarah besar semacam itu ya akhwan, tidak pernah terdeteksi sampai pun di kitab-kitab tafsir yang besar siapa namanya.
Allah hanya mengatakan wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a, dan telah datang dari pojok ujung kampung orang yang tergesa-gesa ingin datang kepada Musa agar meninggalkan kampung atau negeri Mesir tatkala itu. Siapa dia? Rajulun nakirah, orang, pokoknya orang. Yani pokoknya orang. Cerita-cerita besar semacam itu banyak. Makanya ya akhwan, nggak penting nama kita tercatat oleh sejarah. Yang penting kiprah kita, perjuangan kita tercatat oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ya akhwan, kalau pencatatan nama kita itu akan mengurangi nilai kita di hadapan Allah, usahakan nggak perlu nama kita itu tercatat. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, setelah beliau menuliskan setelah beliau menulis risalah, setelah beliau memiliki ilmu, dan setelah beliau memiliki murid yang sangat besar, di ujung-ujung beliau akan meninggal dunia, maka beliau mengatakan ya laita, jadi seandainya ilmu ini menyebar di muka bumi, yani wala yunsab minhu, yani wala yunsab ilayya minhu harfun, dan tidak ada satupun huruf yang disandarkan kepadaku. Maksudnya orang itu seandainya ilmu ini pokoknya tersebar, dan seandainya seorang itu nggak pernah tahu siapa yang mengajarkan ilmu itu, cukup, tidak perlu ada orang tahu siapa Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Itulah keagungan, itulah jadi kemuliaan. Makanya ya ikhwan, jangan pernah mengejar popularitas, jangan pernah mengejar nama kita tercatat oleh sejarah bumi ya. Jangan pernah mengejar nama kita harus ditampilkan, ditulis, bahkan rebutan mic gitu untuk tampil ke permukaan. Ada orang-orang besar di muka bumi ini tanpa kita tahu sejarah dan siapa mereka. Antum cobalah rubahlah piknik ke Syiar A'lamin Nubala'nya Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, kitab yang membicarakan tentang sejarah para ulama besar kaliber dunia sejak zaman para sahabat sampai zamannya Zahabi rahimahullah. Dan Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala hidup di abad yang ke-8, akhir abad ke-7 sampai awal abad ke-8. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala tatkala menulis kitab Syiar A'lamin Nubala, kalau enggak siap membaca syiarnya, mukhtasarnya lah Nuzhatul Fudala, yani fi talkhis Syiar A'lamin Nubala, akan kita temukan banyak orang yang di situ Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala mengatakan hafidhun, al-hafidhul mutkin, as-siqah, jabalul ilm, al-hafidhul kabir, seorang imam besar, puncaknya ilmu, dan kita tidak pernah tahu siapa dia. Banyak sekali yang semacam itu. Jadi kembalinya ya akhwan, kembalinya adalah kita berusaha cerita-cerita semacam ini. Seseorang yang namanya aja lu gak tahu, gak jelas, kapan lahirnya gak jelas, siapa gurunya gak terlalu jelas, siapa muridnya tambah gak jelas, tapi Allah jadikan kitabnya tersebar di muka bumi. Itu kalau boleh saya ngomong ya akhwan, sebabnya adalah karena keikhlasan penulis kitab ini, karena keikhlasan, karena keberkahan ilmu yang dimilikinya. Dan itu banyak keajaiban Allah di muka bumi ini. Kitab-kitab kondang itu banyak yang penulisnya nggak terkenal. Tapi ikhwan, saya tanya, nahwu yang menjadi kesepakatan para ulama untuk menjadi landasan ilmiah dalam dunia nahwu itu apa? Al-Ajurmiyah. Al-Ajurmiyah lah, untuk mengatakan Mukhtarat itu Al-Furqan ya. Kelas internasional landasan ilmu nahwu itu Muqaddimah Al-Ajurmiyah. Penulisnya pun nggak terlalu jelas, lebih mending daripada Ta'limul Muta'allim, tapi masih ketahuan namanya, nasabnya, tapi sejarahnya bagaimananya itu nggak setenar para ulama-ulama besar. Dan beliau tidak mempunyai banyak tulisan. Begitu 1-2 karyanya ditulis, dijadikan oleh Allah kondang di muka bumi. Ta'limul Muta'allim. Antum tahu siapa penulisnya Manzumah Baiquniyah?
Manzumah Baiquniyah. Ya Baiquni Ustaz, ya mesti. Ya mesti. Sama, mirip-mirip dengan penulis Al-Ajurumiyah. Tapi Allah jadikan kitabnya menjadi landasan utama untuk belajar mustalah hadis. Ilmu itu ya akhwan, kitab itu ditulis banyak. Yang semakna, yang senada itu banyak. Tapi Allah menjadikan kitab-kitab tertentu, Allah jadikan barokah. Allah jadikan kitab itu menjadi landasan ilmiah penuntut-penuntut ilmu. Beberapa kali ana katakan kepada antum, orang itu kalau belajar nahwu, sebelum masuk ke dalam kitab-kitab nahwu yang panjang, semacam kitabnya Sibawaih, semacam tulisannya Mubarrid, semacam tulisannya Ibnu Jinni dan yang lainnya, maka kalau dalam tataran pelajaran, biasanya pelajaran nahwu itu ditutup dengan Alfiyah Ibnu Malik. Ditutup dengan Alfiyah Ibnu Malik. Urut-urutan kajian nahwu itu kan Jurumiyah, lanjutannya ke Mutammimah Jurumiyah, lalu Alfiyah. Atau kalau yang kedua diganti bisa, yakni Jurumiyah dilanjutkan dengan Ta'jil, yakni An-Nada, yakni kemudian kok Ta'jilun Nada, matanya itu apa judulnya? Qatrun Nada. Yakni Qatrun Nada, lalu naik ke Alfiyah. Alfiyah bisa diganti dengan Awdhul Masalik. Tapi yang paling kondang tetap Alfiyah Ibnu Malik. Yani Alfiyah, yani Ibnu Malik. Perhatian azani Allahu yakum. Kalau kita bicara ilmu nahwu, wallahi ya ikhwan, para ulama yang menulis manzumah ilmu nahwu 1000 bait itu banyak. Tapi Allah jadikan semuanya tenggelam dan Allah munculkan hanya satu. Al-Imam Ibnu Malik sendiri, tatkala beliau menulis alfiyahnya, beliau itu mengatakan di awal-awal alfiyah bahwasanya kitabku ini, alfiyahku ini fa'iqata Alfiyah Ibnu Mu'ti. Alfiyahku ini lebih bagus dibandingkan alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Berarti di sana sebelum Ibnu Malik menulis alfiyah sudah ada alfiyah nahwu tulisannya Ibnu Mu'ti. Setelah Ibnu Malik rahimahullah, Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala mendapati alfiyahnya Ibnu Malik ada beberapa yang kurang, ingin beliau lengkapi, ingin beliau tambahi. Lalu beliau menulis kitab Manzumah Alfiyah juga dalam nahwu, dan beliau mengklaim di depan, di awal-awal alfiyahnya Suyuti, beliau mengatakan alfiyahku ini fa'iqata Alfiyah Ibnu Malik, yang lebih bagus dibandingkan alfiyahnya Ibnu Malik. Tapi Suyuti juga bukan manusia terakhir. Setelah Suyuti rahimahullah ta'ala datanglah seorang alim nahwi di abad-abad belakangan, Al-Ajhuri, Al-Alama Al-Ajhuri. Beliau menulis kitab yang sama-sama nahwu, ditulis dalam bait-bait syair di atas 1000, berarti juga alfiyah, inginnya melengkapi alfiyahnya Ibnu Mu'ti, Ibnu Malik, alfiyahnya Suyuti. Dan beliau mengatakan alfiyahku ini fa'iqata Alfiyati Suyuti, lebih bagus dibandingkan alfiyahnya Suyuti. Setelah Ajhuri, seingat anak ada alfiyah lain, tapi anak kelupaan alfiyahnya siapa gitu. Ini yang anak ingat ya ikhwan. Bisa jadi ada alfiyah lain yang anak nggak tahu. Berarti ada 5 alfiyah. Dan anak belum pernah membaca semua alfiyah itu ya ikhwan. Tapi yang sudah anak pernah lihat 2, alfiyahnya Ibnu Malik sama alfiyahnya Suyuti. Siapapun yang membandingkan antara 2 alfiyah itu akan berani mengatakan alfiyahnya Suyuti lebih bagus. Dan salah satu di antara keajaiban yang lain, Al-Imam Ibnu Malik rahimahullah ta'ala itu mempunyai 2 kitab alfiyah, 2 kitab nahwu, 1 alfiyah dan 1 kitab manzumah juga, lebih lengkap dibandingkan alfiyah. Beliau kasih nama Al-Kafiyatus Syafiyah fin Nahwu. Jadi saking beliau mengklaim bahwasanya kitab itu lengkap, dikasih nama Al-Kafiyatus Syafiyah fin Nahwu. Jadi ini wis pol, wis lengkap, wis lengkap, selengkap. Tapi takdir Allah, Al-Kafiyatus Syafiyah tenggelam. Semua alfiyah yang lain tenggelam. Kalau orang disebut alfiyah, larinya Alfiyah Ibnu Malik. Seakan-akan dunia ini tidak ada kitab judulnya alfiyah kecuali alfiyah Ibnu Malik.
Padahal kitab dengan judul Alfiyah itu seambrek. Banyak. Ada Alfiyatul Iraqi dalam tarikh, ada Alfiyatul Iraqi dalam hadis, ada Alfiyah ini, ada Alfiyah itu, Alfiyah. Oh, kitab ya ikhwan dengan judul Alfiyah itu banyak. Tapi kebanyakan thalabul ilm kalau mendengar kata-kata Alfiyah, larinya itu Alfiyah Ibnu Malik. Kenapa? Kita nggak pernah tahu ya ikhwan, kenapa. Tapi kalau boleh dibaca, kalau boleh dideteksi, karena keikhlasan beliau tatkala belajar, tatkala mengajar. Al-Imam Ibnu Malik rahimahullah ta'ala itu orang Andalus, orang Andalusia. Beliau itu mukri nahwi, jadi seorang ahli qiraah sab'ah atau qiraah asyrah, dan beliau itu juga seorang jago nahwu. Lah, orang beliau itu kepingin untuk menyampaikan ilmu, kepingin nih akhwan untuk ilmu ini ada yang mewarisi, ada yang mempelajari. Tapi qadarullah, Allah jadikan beliau hidup di zaman orang yang gak banyak santri kepingin belajar, gak banyak orang kepingin belajar, karena sudah banyak glamor dunia. Dan memang di akhir-akhir masa pemerintahan kaum muslimin di Andalus itu, kaum muslimin sudah tidak lagi minat dengan ilmu agama karena sudah terkena glamornya urusan dunia. Sampai beliau kalau ba'da subuh itu, beliau itu di masjid itu ngomong, man ya'tini u'allimuhu nahwu wal qiraah. Siapa yang mau duduk bersamaku, mau tak ajari ilmu nahwu atau ilmu qiraah. Ditunggu gitu sampai terbit matahari, nggak ada yang datang satupun. Beliau tetap di situ. Keesokan harinya gitu lagi, beliau ngomong sama jamaah yang sholat subuh atau yang lain, siapa yang mau duduk, mau tak ajari ilmu nahwu atau ilmu qiraah. Nggak ada yang datang. Ada datang satu kadang-kadang, terus apa itu. Beliau melakukan itu bukan karena ingin terkenal, tapi karena ingin agar ilmunya ada yang mewarisi. Keikhlasan beliau itulah yang menembus alam langit. Jadi kesungguhan, kejujuran hati beliau dengan Allah Subhanahu wa taala dan keikhlasan beliau itu yang menembus alam langit, sehingga meskipun tatkala beliau masih hidup, Allah tidak menjadikan dia punya murid, tapi setelah beliau meninggal dunia, jutaan manusia adalah murid beliau karena belajar nahwunya lewat Alfiyah Ibnu Malik. Dan kitab ini lintas pesantren, mau pesantren Nahdliyin juga Alfiyah, mau pesantren Wahabi juga Alfiyah, mau pesantren Khawarij juga Alfiyah, mau pesantren Mu'tazilah juga Alfiyah. Pegang ya akhwan ini, bersihkan hati tatkala belajar, bersihkan hati tatkala ngajar dari noda-noda hududun nafs, dari noda-noda kotoran jiwa, ingin terkenal, ingin dapat fasilitas dunia, ingin ini, ingin ini, ingin ini. Semua itu hanya akan mengubur ilmu yang kita miliki. Semua itu kalau muncul di hati, itu adalah tanda bahwasanya antum sedang mengubur ilmu yang kita pelajari sendiri, dan tidak pernah akan Allah jadikan punya wujud. Dulu di zaman Imam Malik rahimahullah ta'ala, di zaman Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Darul Hijrah, memiliki kitab, menulis satu kitab, Muwatta Malik, Al-Muwatta. Jadi ada seorang alim di zamannya, lupa siapa namanya, ada seorang alim di zamannya, ada seorang alim di zamannya yang hasad dengan Malik, dengan kitab itu. Akhirnya beliau nulis kitab Muwatta yang lebih lengkap, lebih bagus. Lalu dia datang kepada Malik rahimahullah ta'ala, lalu mengatakan, ya Malik, katabtu kitaban ahsan min kitabik. Aku telah menulis satu kitab yang lebih bagus daripada kitabmu. Maka Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan kalimat yang sangat pendek,
Beliau mengatakan maka lillahi baq, maka lillahi baqin, yang ditulis untuk Allah, ikhlas hanya karena Allah, dialah yang pasti akan kekal. Shadaqa rahimahullah ta'ala. Tatkala beliau nulis Muwatta'nya, itu penuh dengan keikhlasan untuk menyebarkan Islam, menjaga sunnah beliau dan menyebarkan agama. Allah takdirkan kitab itu langgeng, padahal sudah lewat 1200 tahun. Beliau hidup beliau meninggal dunia tahun 100-an. Sekarang tahun 1400, 1300-an tahun yang lalu. Muwatta' yang lainnya, kitab Muwatta' itu banyak ya ikhwan, tapi Muwatta' yang lainnya entah kemana, hilang ditelan zaman. Semuanya itu jadi pelajaran ikhwan untuk kita, enggak, agar benar-benar ikhlaskan diri karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam belajar, dalam mengajar, karena itu akan menjadi acuan utama nilai ilmu dan kiprah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Insyaallah Subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari sebagai muqaddimah. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang bi'izni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.